Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam hangat dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam webinar series yang dipersembahkan oleh PCMan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Musfida dari PCMan, saya yang akan membawakan acara pagi hari ini dan mendampingi Bapak Ibu hingga acara selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini, dan saya ucapkan selamat datang dalam webinar Strategize to Secure Your Data in the Facing of New Ways of Working. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan kamera dan juga mikrofonnya agar acara ini berjalan dengan kondusif. Kemudian bila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon disampaikan lewat kolom chat yang nantinya pada sesi Q&A akan dibacakan oleh saya dan akan dijawab oleh pembicara. Kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang nanti akan kami share di pertengahan acara guna untuk mendapatkan slide presentasi, rekap Q&A, dan rekaman webinar pada pagi hari ini. Selain itu juga, saya juga ingin memberitahukan bahwa akan ada sesi door prize, yaitu di mana nantinya akan ada 6 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah e-wallet berupa saldo OVO atau GoPay, di mana pemenang itu bagi yang sudah memberikan pertanyaan akan kami ambil 3 pemenang, dan 3 pemenang dari yang sudah mengisi feedback form nanti namanya akan diundi di akhir acara. Baik, pada webinar kali ini, PCMan bersama dengan Microsoft Indonesia akan berbagi solusi tentang strategi pengamanan data menggunakan solusi dari Microsoft 365. Di mana seperti kita ketahui bersama bahwa sejak adanya pandemi tahun lalu, disadari atau tidak, kita sudah mulai dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru atau cara kerja baru. Hampir semua perusahaan berinovasi tentang penerapan cara kerja baru yang mengadopsi sistem mobile working dan remote working. Kemudian juga banyak sekali platform yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem kerja baru ini. Namun tetap faktor data security yang menjadi hal paling dipertimbangkan oleh setiap perusahaan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan paparan tentang challenge yang umumnya dihadapi oleh organisasi, serta solusi-solusinya. Baik, pada pagi hari ini akan ada pembicara, ada Bapak Prasidi Artono atau saya biasa menyebutnya Pak Dito. Beliau merupakan Channel Manager dari Microsoft Indonesia, dan juga akan ada kehadiran the one and only dari PCMan, yaitu Bapak Poni Halim yang merupakan VP of Technology dari PCMan. Kemudian akan ada sesi demo yang akan disampaikan oleh Mas Angga Krisepta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai acara ini dan mari kita sambut kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Prasidi Artono dari Microsoft Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Microsoft Indonesia pada hari ini. Terima kasih juga kepada PCMan ya, Pak Poni, Mbak Ida, dan rekan-rekan PCMan untuk kolaborasinya dalam event pagi ini. Perkenalkan, nama saya Dito, Channel Manager untuk Modern Work dan Security di Microsoft Indonesia. Kira-kira pada 30 menit ke depan ya, saya akan memaparkan sedikit bagaimana cara untuk mengenable SEC. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini kita masih berada di dalam situasi new normal yang baru, realitas yang baru, cara hidup yang baru, cara interaksi yang baru. Kalau Bapak dan Ibu juga mungkin sering melakukan contactless shopping ya, bahkan kalau ada Gojek atau Grab datang ke rumah, biasanya minta tolong agar contactless gitu ya untuk pengirimannya. Kemudian curbside pick up, event-event yang dulu diadakan di hotel, di conference room, saat ini diadakan secara virtual, sudah normal. Anak-anak kita juga bekerja dengan pembelajaran jarak jauh, kemudian untuk konsultasi dokter juga sering kali diadakan secara telemedicine dan lain-lain gitu ya. Kami di Microsoft berupaya untuk mendukungnya. Nah, berdasarkan research dari BCG ya, 80% dari business leaders across all industry ya, dari industri manapun itu menginginkan untuk mengakselerasi digital transformasi di organisasinya bahkan ketika pandemi telah usai gitu ya. Namun tentu saja bagi organisasi untuk bisa thriving pada saat ini tentu membutuhkan suatu resilience ya atau ketahanan gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih pola kerja di masa
lalu gitu ya, Anda pasti tahu bahwa dunia ini udah berubah gitu ya. Dan landscape bisnisnya sangat berbeda ya. Kalau kita sebagai sebuah organisasi, Anda mungkin dulu memiliki karyawan, anggaplah 100 karyawan, bekerja bersama-sama dalam satu tempat yang sama, physical proximity, security-nya juga menjadi aman karena semua karyawannya itu mengakses corporate data, resources itu di dalam firewall-nya perusahaan. Dan zaman sebelum COVID ya, ya kami semua kangennya dengan zaman-zaman itu. Tentu sangat mudah untuk doing bisnis ya dengan pelanggan dan mitra kita bisa ketemu secara in person gitu atau pembelian diadakan secara fisikal. Namun pada saat sekarang kita memiliki ya kebanyakan organisasi karyawannya itu bekerja dari rumah, dari lokasi yang berbeda-beda, ada yang bekerja dari secara remote dari Bali, dari Jogja gitu ya. Dan bagaimana kita semua berinteraksi dengan pelanggan kita, dengan supplier dan partner berubah secara total. Kita juga tidak bertemu secara fisik ya karena kita semua bekerja secara online, bahkan berdasarkan research dari Gartner ya, 74% perusahaan itu akan memindahkan on-site workforce-nya dia yang biasanya bekerja secara langsung di tokonya atau di perusahaannya mereka menjadi remote gitu, bahkan setelah COVID selesai juga. Nah, top of mind dari pelanggan kami itu ada 3 yang berada di benaknya mereka ya. Pertama, bagaimana sih untuk mereka bisa bekerja secara remote lebih baik lagi. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menjaga keamanan datanya, security-nya mereka. Yang ketiga, terutama under economic pressure saat ini bagaimana sih mereka bisa mereduksi biaya investasi gitu ya. Nah, disitulah hadir Microsoft di Indonesia semenjak tahun 95 ya, dengan mengemban misi amanah untuk memberdayakan setiap orang, setiap organisasi di planet ini dan termasuk di Indonesia khususnya untuk meraih hal yang lebih banyak lagi. Dan dengan cara kerja yang baru, dengan new normal, kami siap membangun dan mendukung solusi untuk membantu Bapak dan Ibu semuanya agar bisa melewati tahap-tahap yang sulit ini gitu ya, entah sampai kapan. Dan the way kita membantu Bapak dan Ibu semua tentu dengan solusi kami, terutama dari sisi productivity yang namanya Microsoft 365 gitu ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga semua sudah sedikit familiar ya, atau mungkin udah ada yang ahli juga terkait dengan Microsoft 365, tapi mungkin saya refresh sedikit apa aja sih Microsoft 365 gitu ya. So Microsoft 365 itu basically bukan hanya Office, bukan hanya apps, Word, Excel, PowerPoint ya, tapi lebih dari itu ya. Di luar Office, apps juga ada juga Mail and Social, Outlook, Yammer, kemudian mendapatkan juga konten dan intranet berupa personal storage dan juga platform. Yang keempat ada juga Microsoft Teams ya, yang ini mungkin akan saya bahas secara lebih detail. Ini merupakan hub untuk karyawan atau kita semua bekerja di dalam satu tim. Kemudian yang kelima ada analytics, yakni Power BI, kemudian ada Workplace Analytics, ada My Analytics, yang terakhir ini Advanced Security dan Compliance, yang tentu akan kita coba deep dive lebih dalam lagi. Nah, di slide selanjutnya saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan skenario-skenario yang biasanya dialami oleh kita semua, ya, termasuk di organisasi, gitu ya. Yang pertama adalah saya coba sharing skenario terkait dengan tantangan bahwa bayangkan Anda ya, atau Anda adalah seorang karyawan sales team ya di sebuah perusahaan namanya Northwind Traders ya. Dan Anda saat ini bekerja secara remote. Tentu sales team mereka perlu untuk berkomunikasi dengan manajemen ya terkait dengan pricing option. Kira-kira harga berapa nih yang pas untuk ditawarkan ke pelanggan atau enggak ke vendor. Nah, namun communication tools yang mereka punya saat ini untuk mengirim attachment itu sangat sulit untuk berkolaborasi gitu ya. Terutama kebanyakan Office-nya juga mungkin masih diinstal di desktop. Sehingga terdapat permasalahan dari sisi versioning. Biasanya kan kalau kita untuk update harga gitu ke customer itu kan biasanya kan memberikan opsi yang berganti-ganti gitu, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan hingga alternatif 10 kita masih bingung gitu untuk kira-kira alternatif mana sih yang terakhir gitu. Ditambah lagi mereka menggunakan tools dan apps yang berbeda-beda untuk membuat dokumen, communication, dan storage yang tentu
banyak sekali back and forth proses yang sangat melelahkan gitu ya dan memperlambat pekerjaan. Akhirnya Northwind Trader sales timnya ini kalah dengan kompetitor karena kurang agile. Nah, dengan Microsoft 365 ya, sudah terdapat Microsoft Teams ya di dalamnya yang bukan hanya tools untuk video conferencing ya. Again, common misconception-nya adalah Microsoft Teams hanya untuk video conferencing. Padahal Microsoft Teams adalah bisa juga membantu karyawan untuk stay connected ya dengan pelanggannya, dengan vendor dalam satu tempat yang sama ya. Dengan Teams Anda mendapatkan 3 hal ya. Satu, tempat untuk mengakses aplikasi untuk video conferencing ya, chatting dan dokumen manajemen untuk co-authoring itu semua dari satu tempat. Yang kedua, satu tempat untuk mengakses file-file yang di-sharing gitu dan history conversation. Yang ketiga, bisa mengintegrasikan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu gunakan, termasuk di dalam Microsoft Teams sendiri yang bisa disesuaikan dengan workflow. For example, aplikasi untuk pengajuan cuti, atau enggak aplikasi untuk expense management, aplikasi untuk approval, semua bisa diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams. Sehingga Northwind Traders ya perusahaan ini sales teamnya bisa berkolaborasi secara effortless, secara real time melalui online chat, meetings dan juga quartering dan tidak ada lagi version control issues ya versi berapa itu juga nggak masalah gitu karena pasti versi dokumen yang diupload di Microsoft Teams itu merupakan versi yang paling terakhir gitu ya dan mereka bisa bekerja bersama-sama di dokumen tersebut sehingga less time to market ya mereka bisa less time untuk switching different applications karena semua bisa diakses dari dalam Microsoft Teams dan less time untuk managing versions sehingga mereka bisa lebih produktif kemudian bisa managing the deals yang leading to customer and business satisfaction. Nah berikutnya saya coba sharing secara general saja ya terkait Microsoft Teams ya bisa diintegrasikan dengan analytics seperti ini kemudian bisa juga untuk scheduling shift ya terutama buat kebanyakan organisasi yang di manufaktur atau di retail itu biasanya ada scheduling untuk karyawannya bahkan shift schedulingnya bisa didigitalisasi di dalam Microsoft Teams-nya juga sehingga untuk swap clock in clock out kemudian swap schedule itu bisa dilakukan dari handphone gitu ya dan yang paling penting ini security dan compliance-nya sangat terjaga. Bahkan contohnya ketika ada pengiriman nomor kartu kredit itu secara otomatis langsung terblok ya di dalam Microsoft Teams-nya karena memang kita ada satu machine learning yang bisa mendeteksi kira-kira data personal identifiable information yang tidak boleh bocor keluar itu apa aja gitu ya. Nah, jadi ini secara general, tapi saya coba sharing update dari Microsoft Ignite yang ada di minggu lalu ya kira-kira update-annya apa aja? Karena memang pada saat COVID ini banyak sekali update features yang terjadi di Teams ya demi mendukung remote work ya di organisasi seluruh dunia sehingga bagaimana sebisa mungkin remote work tetap engaging meski di masa remote work seperti ini ya. Jadi kita mengupdate yang dulunya hanya bisa 4 screen ya menjadi saat ini dalam satu screen bisa 49 orang gitu, kemudian lebih banyak lagi hingga satu kali meeting kita bisa naik dari 200 participants menjadi 300 yang soon akan bisa ditambah menjadi 1000 participants dalam satu kali meeting gitu. Kemudian kadang kala ketika kita sering kali meeting itu kita jenuh ya karena melihat gallery view seperti itu. Nah, kita juga meluncurkan feature yang namanya Together Mode sehingga kita merasa ketika meeting berada di dalam satu area kerja yang sama sehingga lebih less mental effort ya untuk otak kita dan lebih engage dengan meetingnya. Kemudian ada juga dynamic view ya. Jadi kita bisa sebagai participants dari sebuah meeting kita bisa mengedit sesuai tampilannya sesuai dengan ininya kita seleranya kita. For example kita ingin menampilkan slide-nya di sebelah kanan, kemudian presenternya kita cantumkan di kanan itu bisa gitu ya. Tergantung dengan selera kita. Kemudian kadangkala ketika kita sedang presentasi kita juga tidak tahu memberikan webinar gitu for example apa reaction-nya seperti apa nih dari audience ya. Apakah misalnya ketika memberikan sales report ternyata achievement-nya paling tinggi gitu ya dan dengan ada reaction seperti ini kita bisa tahu oh ternyata reaksi dari audiensnya juga positif dan mereka engage gitu ya.
AI di Microsoft Teams juga bisa mentranslate speech to text ya, artinya bisa mentranslasikan caption yang muncul dari mulut kita menjadi sebuah teks seperti caption. Kemudian ada juga live transcriptions ya, biasanya ketika kita meeting kita selalu membuat minutes of meeting ya, dan kita lupa kira-kira poin apa aja yang biasa kita cantumkan di minutes of meeting, kita bisa membacanya secara live melalui live transcription sehingga informasi-informasi penting ketika kita melakukan percakapan di meeting itu tidak hilang gitu. Kemudian ada juga presenter mode ya. Presenter mode ini ibaratnya kita seperti live webinar gitu ya, seperti presentasi tapi dari layar Microsoft Teams gitu ya. Kemudian PowerPoint Live ya. Jadi biasanya problemnya adalah ketika kita presentasi, mungkin ada beberapa audiens yang tertinggal ya. Mungkin kita sudah presentasi di slide 10, tapi ternyata ada beberapa audiens yang masih lupa kira-kira informasi apa aja yang di slide nomor 8 gitu, slide sebelumnya. Nah, dengan PowerPoint Live ini memungkinkan audiens untuk connect dengan QR code PowerPoint-nya, kemudian bisa menggeser sendiri slide nomor 1, slide nomor 2 itu bisa digeser dan bisa dibaca kembali oleh audiens sehingga make sure informasinya itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Nah, ini seperti contohnya ya, PowerPoint Live bisa going back and forth ke belakang dan ke depan. Nah, ini 1000 attendee webinar ya. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini akan bisa naik ya, dari sekarang 300 jadi 1000 gitu ya. Sehingga memungkinkan Anda bisa, for example, untuk mengadakan town hall meeting dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia, itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian tadi saya sempat singgung mengenai bagaimana bisa mengintegrasikan workflow, bisnis proses di tempat kerja Bapak. Ini salah satu contohnya untuk approval ya. Misalnya ada satu karyawan yang ingin bekerja dari rumah, itu mereka bisa menginput request-nya di dalam Microsoft Teams approvals, dan itu notifikasinya langsung bisa di-approve juga oleh atasan terkait, dan yang penting record-nya itu sangat terjaga dengan baik ya. Atau enggak mungkin discount request, nah seperti ini. Discount request biasanya kita back and forth gitu dengan email gitu ya, dengan keatasan kita, dan itu tentu sangat melelahkan gitu. Nah, dengan adanya request ini yang terpusat, itu semua bisa dilakukan dari Microsoft Teams juga. Webinar ya bisa diadakan secara simple seperti meeting gitu ya. Kemudian attendee reporting-nya juga sangat jelas. Ya, jadi semuanya sangat terlihat dan terdata dengan baik. Oke. Jadi itu terkait dengan update produk yang ada di Microsoft Ignite yang ada dua minggu lalu ya. Saat ini sedang di-rolling ke semua users kami di seluruh dunia. Hopefully di Indonesia tidak lama lagi sudah mendapat, dan Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Microsoft Teams bisa menggunakan fitur-fitur baru tersebut. Nah, saya ingin coba beranjak nih setelah saya coba update produk dari Teams, saya coba beranjak ke dari sisi security-nya gitu ya. Nah, jadi kenapa security ini penting ya? Saya coba tampilkan dulu nih berita-berita yang beredar baru-baru ini ya. Jadi COVID-19 nih berdasarkan berita dari World Economic Forum, katanya bahkan sebenarnya COVID-19 itu mengajari kita bahwa ternyata cyber security attack itu menyebarnya lebih cepat dibanding virus COVID-19 seperti katanya. Jadi cyber attack spread faster and further than a biological virus, dan mungkin secara ekonomi impact-nya akan lebih besar juga gitu ya. Dan that's why organisasi di seluruh dunia harus be prepared untuk menghadapi cyber attack tersebut. Kemudian ada lagi dari Oxford Lab yang ikut melakukan penelitian untuk vaksin gitu ya. Ini juga dikutip dari The Verge, katanya diserang oleh cyber attack ya. Mereka jadi korban. Kemudian Interpol ya, Interpol itu report alarm rate untuk cyber attacks pada saat COVID-19 ya. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ternyata serangan cyber itu pada saat COVID-19, dan hacker-hacker itu ingin coba untuk memonetize. Nah, terkait dengan kasus kebocoran data di Indonesia ya, beberapa kali ini saya kutip juga dari berita Koran Sindo ya tahun 2019, banyak sekali kebocoran data, dan salah satu maskapai gitu ya, kebocoran data penumpang, kemudian kebocoran data iktp yang diperjualbelikan di Facebook,
kemudian kebocoran data tadi ya, meminta bayaran di Bitcoin dengan ransomware dan lain-lain. Banyak sekali kita bisa baca. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu sempat membaca report laporan kasus malware dari Microsoft ya, ini mengatakan bahwa serangan cyber attack di Indonesia itu ternyata kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga itu jumlah serangannya oke. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sempat membaca ya, jadi laporan dari Microsoft Report ya, ini mengatakan bahwa ternyata jumlah serangan cyber di Indonesia itu totalnya 3 kali lebih banyak dari serangan yang ada di negara-negara tetangga. Jadi untuk serangan cyber di Indonesia itu totalnya 3 kali lebih banyak dibandingkan negara tetangga. Secara sederhana seperti itu. Jadi, tapi kalau Bapak dan Ibu ada waktu lebih, silakan baca reportnya, sangat menarik ya. Nah, that's why saya ingin memaparkan sedikit bagaimana sih cara untuk menghindari adanya serangan cyber yang tadi ya gitu ya. Tentu kita perlu mengimplementasi yang namanya zero trust policy ya. Jadi zero trust policy itu adalah aturan yang kita hanya mengizinkan users yang diberi otorisasi saja yang bisa mengakses resource sumber daya ya atau resource ya berupa aplikasi atau data atau device tertentu menggunakan aplikasi yang ditentukan pada waktu yang tepat di tempat yang tepat ya. So jika trafficnya tidak cocok dengan policy zero trust ini, maka firewall yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu itu bisa memblokir traffic. Nah, jadi secara sederhananya gini, jadi prinsip-prinsip dari zero trust ini ada 3 ya. Pertama, bagaimana kita perlu selalu memverifikasi ya, memverifikasi request yang ada dari user atau dari aplikasi, dari data, selalu mengauthenticate, mengotorisasi dari semua data point yang ada, termasuk identitas user, lokasinya mereka mengakses dari mana, device-nya pakai apa, kemudian workload-nya apa gitu dan anomali-anomali tertentu. Jadi kita harus selalu memverifikasi gitu ya. Yang kedua, setelah kita verifikasi, zero trust policy ini kita perlu mengadopsi least privilege model. Artinya kita memberikan akses secukupnya aja, nggak usah dilebih. Kalau memang mereka usernya hanya perlu untuk melihat, membaca saja dokumen ya, jangan kita berikan hak akses untuk mengedit gitu ya. Jadi kita berikan akses yang paling minimum yang sesuai dengan role-nya mereka saja. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita harus selalu mengasumsi terjadinya kebocoran ya. Kita harus melihat bahwa setiap elemen di sistem perusahaan kita itu bisa diserang gitu ya, baik dari jaringannya, dari sisi usernya, identitinya, dari device-nya ataupun dari aplikasi gitu. Nah, jadi baik dari semua hal ini tentu kita bisa melihat bahwa zero trust policy penerapannya sangat penting di perusahaan. Nah, kita perlu mengaktifkan akses jarak jauh ke semua aplikasi Anda ya, termasuk aplikasi lokal dan cloud. Kemudian kita juga perlu mengelola semua device atau perangkat dan aplikasi Anda secara efektif ya, terutama pada saat remote work ini banyak sekali yang karyawan kita yang bekerja dengan bring your own device ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita perlu untuk selalu melindungi corporate resource ya. Jadi selalu mengasumsi adanya serangan atau kebocoran dari insider. Nah, dari prinsip zero trust policy tadi ya, kita come up dengan solusi yang namanya Microsoft Security ya. In secara overall itu ada 4 pilar ya. Pertama, manajemen identitas dan juga manajemen akses ya. Kemudian yang kedua, threat protection ya, terutama menghindari dari serangan cyber yang tadi. Ketiga, information protection untuk melindungi data-data yang sensitif dan juga mengelola risiko-risiko yang terjadi dari adanya kebocoran data. Yang keempat, itu adalah memanage multi-cloud resources ya dengan satu single platform. Nah, saya coba bahas pertama dari sisi identity and access management ya. Kalau kita coba buat skenario lagi nih, challenge-nya apa sih biasanya gitu ya.
For example, karyawan sebuah perusahaan ini, ya, Northwind Traders yang tadi, dia membutuhkan akses untuk data pekerjaan ya, karena mereka bekerja dari rumah ya. Namun ada hacker nih mungkin dari negara misalnya Eropa ya, yang mencoba masuk akses ke dalam credentials, username, password dari negara lain gitu ya. Nah, tentu dengan Microsoft 365 yang merupakan cloud-based services ya, karyawan tersebut yang menghadapi ancaman hacker tadi dapat secara secure mengakses data pekerjaan kapan saja dan di mana saja. Jadi untuk mengenable security tambahan ya, kita sebagai tim IT dapat mengkonfigurasi Azure Active Directory terutama dengan multi-factor authentication ya, dan juga conditional access. Jadi kita bisa memake sure bahwa right people have the right access ya dengan data pekerjaan ya, dengan cara mengelola siapa, kapan, dan di mana yang memiliki akses ke aplikasi tersebut ya. Sebagai contoh ketika orang ini mengakses conditional access policy dengan MFA, mereka membutuhkan strong authentication seperti password. Namun password juga nggak cukup. Jadi MFA itu seperti ketika kita membuka aplikasi online banking ya, selain password tentu perlu other authenticator seperti misalnya fingerprint-nya kita atau mata kita, biometris kita, dan make sure bahwa ketika memang dicuri passwordnya oleh hacker, hacker tersebut tetap tidak bisa mengakses data tersebut karena second form of authentication-nya dibutuhkan gitu. In fact, dengan penerapan multi-factor authentication, ini bisa mengurangi hingga terjadinya 99,99% serangan terhadap identitas user gitu. Nah, gitu. Jadi ini mungkin saya lewat ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada Microsoft Authenticator, kemudian ada biometrics gitu. Itu yang bisa kita gunakan sebagai MFA tadi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari sisi conditional access ya. Jadi conditional access ini bisa mendeteksi sinyalnya, usernya siapa, lokasi mengaksesnya dari mana, device-nya apa, aplikasinya apa yang diakses, kemudian ada risiko anomali tertentu apa tidak. Nah, berdasarkan data atau sinyal tersebut, conditional access ini memverifikasi dan memutuskan apakah kita berikan akses, gunakan MFA, limit akses, atau perlu password reset gitu. Nah, challenge yang berikutnya adalah bagaimana work data on personal device itu kita merupakan tantangan yang sering dialami juga. Berbicara mengenai karyawan yang menggunakan personal device ya, saat ini ada 64% perusahaan yang membolehkan karyawan untuk mengakses data pekerjaan dari personal device. Skenario yang umum itu biasanya seorang karyawan ya, katakanlah seorang ini merupakan marketing manager, orang ini menggunakan personal device-nya mereka untuk mengecek email perusahaan, kemudian dia menerima salah satu dokumen yang sangat confidential berupa business plan buat tahun depan, kemudian di save, namun accidentally orang tersebut save ke dalam personal storage ya, ini salah satu contohnya Dropbox gitu ya, yang tidak secure. Nah, dengan Microsoft 365 orang tersebut bisa memproteksi terjadinya skenario kebocoran data tersebut ya, dengan adanya Intune. Anda bisa menspesify kira-kira ibaratnya kita membuat pagar ya, antara mana aplikasi yang buat perusahaan, mana aplikasi yang dipakai untuk personal gitu ya. Sehingga any documents dan juga attachment hanya bisa di-save di authorized work folder gitu ya, misalnya OneDrive. Jadi mencegah terjadinya bocornya sensitive information yang tadi. Nah, ini mungkin lanjutannya gitu ya. Kemudian dari sisi Azure Active Directory ya, ini menyediakan Anda untuk single identity system ya. Jadi yang bisa memanage semua identitas user Anda across application ya. Jadi tidak hanya dari Microsoft saja, namun bisa dari SaaS application, cloud hosted application, HR user data, bahkan on-premise Anda bisa di-manage semua identitasnya ke dalam Microsoft Azure Active Directory. Nah, itu yang dari Identity and Access Management. Nah, yang kedua dari sisi threat protection ya. Nah, jadi threat protection ini bagaimana tadi saya sempat sampaikan banyak sekali serangan cyber yang terjadi ya.
Dan sangat kompleks ketika serangan cyber terjadi, itu banyak sekali endpoint yang harus kita cek karena banyak sekali risk yang terjadi ya, salah satunya dari virtual machine atau enggak cloud apps, kemudian dari containers, dari email, dari aplikasi, dari dokumen maupun identitas. Nah, tentu ini merupakan challenge tersendiri ya bagi terutama tim IT yang ada di organisasi, termasuk mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita coba buat skenario lagi ya, tantangan yang sering dihadapi itu salah satu contohnya adalah ransomware ya. Jadi pada saat for example perusahaan ini ya Northwind Traders pada saat periode-periode sibuk ya, for example pada saat mungkin nanti menjelang lebaran atau puasa ya, si mission critical files-nya dia, salah satu contohnya mungkin untuk e-commerce-nya dia gitu ya, menjadi unstable ya. Ternyata hackers ini menggunakan ransomware, yakni malware yang dirancang untuk menahan data-data bisnis ya. Jadi mereka hacker tersebut mengenkripsi file-file perusahaan tersebut untuk bisa dibuka ya. Kemudian meminta pembayaran agar bisa diberikan encryption key untuk membuka files tersebut. Ketika dibayar hackernya, maka hacker tersebut akan memberikan encryption key ya yang bisa digunakan untuk membuka. Namun karena harus membayar ransom tersebut, maka Northwind Traders perusahaan ini harus memiliki kemungkinan bahwa mereka memiliki 1 minggu loss data dan downtime, mungkin ada loss sales ya, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan ada kemungkinan bangkrutnya bisnis karena biaya yang biasanya dibayar diminta oleh hacker tersebut tidak murah gitu ya. Dan ransomware in fact merupakan common concern terutama di organisasi-organisasi yang berukuran medium. Banyak sekali serangan yang terjadi. Nah, dengan Microsoft 365 ya, bagaimana sih Microsoft 365 bisa mencegah melindungi Anda dari serangan ransomware ya? Jadi Microsoft 365 ini for example ketika ada malicious content yang dikirim melalui email, semua message dengan unknown attachment akan di-route ke dalam sandbox environment ya. Dan jika aktivitasnya mencurigakan, maka attachment tersebut tidak bisa terkirim ya. Jadi safe links feature yang namanya itu ya, ini bisa menjaga Anda dari link-link yang malicious yang di email. Ketika link tersebut diklik, destination-nya itu akan diblok jika terindikasi malicious. Ya. Yang kedua, Microsoft 365 itu ada yang namanya Microsoft Defender ya. Jadi ini membantu menjaga device dan perangkat Anda. Jadi ketika ada Microsoft Defender, Anda bisa mencegah terjadinya unauthorized access untuk folder-folder yang biasanya sering dipakai. For example, di desktop atau di documents ya, folder dokumen atau folder desktop. Jadi ketika ada ransomware yang berusaha mencoba mengenkripsi file Anda di folder tersebut, itu akan secara otomatis diblok oleh Microsoft Defender. Nah, yang ketiga, Microsoft 365 juga membantu Anda untuk merecover files Anda jika terjadinya serangan ransomware yang berhasil. Jadi files yang disimpan di OneDrive ya atau cloud storage secara otomatis akan terversion kan ya. Jadi ada otomatis versi 1, versi 2, versi 3. Nah, jadi ketika in case nih Anda diserang, Anda selalu bisa merecover file Anda sebelum terjadinya serangan tersebut hanya dengan beberapa klik saja gitu. Jadi aman gitu ya untuk merecover files Anda. Common challenge ya, selain ransomware ada juga phishing attack ya. Jadi phishing attack ini biasanya pengelabuan atau penipuan ya. Banyak dari kita semua, saya juga sering dan mungkin kita semua melihat bahwa karena email ini dianggap dari organisasi yang legit ya, yang legitimate, namun ternyata email tersebut bahkan bertanya tentang credentials Anda, username Anda. Nah, Northwind Traders ini salah satu karyawannya menerima email ya dengan link ya untuk secure dokumen. Nah, namun kelihatannya pengirim emailnya tersebut kelihatannya well known organization nih ya, kelihatannya. Namun karena karyawan tersebut berpikir bahwa email ini legitimate dan mereka memasukkan credentials-nya karyawan tersebut untuk melihat dokumen. Namun dokumen tersebut gagal terbuka ya. Nah, karyawan ini berpindah untuk mengerjakan hal lain, kemudian melupakan hal ini. Pada kenyataannya, username dan password karyawan tersebut telah diberikan ke hackers pada saat mereka menginput ya. Dan hacker ini tentu bisa menggunakan credentials tersebut untuk mengakses email dan other online accounts ya, termasuk sistem dan data yang digunakan oleh company.
Dan kebanyakan company ini tutup karena ada serangan phishing attack ini. Nah, dengan M365 itu links yang dikirim dari phishing attack itu akan dicek secara real time. Jadi memberikan warning bagi user jika destination linknya malicious itu maka akan terblok secara otomatis ya. Kemudian AI-nya juga bisa mendeteksi kira-kira karena serangan cyber itu selalu terupdate ya, setiap harinya bahkan gitu selalu terupdate, maka kita ada machine learning yang selalu mengidentifikasi bahwa serangan ini ternyata berbahaya atau mengandung malicious content gitu ya. Jadi itu untuk threat protection ya. Yang ketiga terkait dengan information protection ya. Challenge yang biasanya dihadapi sebagai organisasi itu banyak sekali informasi yang sensitif ya. Bisa jadi data pelanggan Anda, bisa jadi data karyawan Anda, bisa jadi KTP ya, atau enggak confidential business data seperti misalnya rencana plan untuk tahun depan ya. Pada kenyataannya lebih dari 80% organisasi itu menghandle data-data yang mengandung unsur privacy seperti alamat rumah karyawan, kemudian nomor handphone, email dan lain-lain. Nah, si orang ini namanya for example Carlos ya di sini ya. Carlos ini sebagai sales manajernya Northwind Traders ya. Si perusahaan ini menggunakan folder yang sudah secure ya dan menjaga filenya hanya bisa dilihat oleh high level eksekutif saja. Dan secara reguler mereka menggunakan password di Excel spreadsheet-nya supaya menjaga sensitive information seperti misalnya gaji karyawan gitu ya. Akan tetapi karena security ini tidak digunakan secara konsisten, file ini kebanyakan di save ke dalam USB ya tanpa proteksi. Jadi setiap orang itu bisa mendownload confidential dokumen, kemudian resign dari perusahaannya dan tetap bisa mengakses confidential dokumen tersebut gitu. Mana Microsoft 365 bisa membantu gitu? Itu kita ada yang namanya information protection ya, yang memberikan kemampuan buat si Carlos ini ya untuk mengklasifikasi bahwa ternyata data gaji karyawan ini kita bisa mengklasifikasi merupakan dokumen yang highly confidential. Jadi secara otomatis dokumen tersebut berhasil terkunci ya, sehingga ketika dikirim ke karyawannya, misalnya yang cewek ini namanya Megan gitu ya, si orang ini resign, ketika sign in ke dalam dokumen tersebut, Megan ini tidak bisa membuka dokumen ya karena sudah dianggap sebagai bukan dari bagian dari organisasi seperti itu. Dan ini secure sensitive data sangat mudah sekali dengan single dashboard itu bisa memanage semuanya ya, dari mulai confidential business data, KTP, credit card dan numbers. Labeling juga menjadi mudah, klasifikasi dokumen, apakah dokumen ini confidential, highly confidential, perlu di-encrypt atau do not forward, itu menjadi sangat mudah. Saya mungkin skip video karena mungkin nanti saya bisa share terpisah ya. Nah, ini jadi zero trust policy itu menjadi penting gitu. Nah, bagaimana Secure Score ini menjadi salah satu dashboard yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat nih seberapa baik sih skor atau nilai keamanan dari perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau di sini contohnya 43% ya, kita juga bisa melihat by kategori dari sisi identitas security-nya sudah seberapa baik. Dari sisi data, dari sisi device, dari sisi apps itu security-nya sudah seberapa baik, itu juga bisa terlihat. Kemudian kita juga berikan improvement berupa rekomendasi berupa improvement yang bisa dilakukan gitu ya. For example, ternyata secure score untuk identitinya sangat jelek ya. Rekomendasinya biasanya berupa coba kita implementasi multi-factor authentication gitu, seperti itu. Kemudian kita bisa build action plan-nya juga. Kemudian kita bisa melihat secara time series ya, kira-kira secure score kita meningkat atau berkurang gitu. Dan kita juga bisa meng-compare organisasi yang serupa dengan kita, secure score-nya seberapa banyak sih, karena memang Microsoft kan kita memiliki pelanggan yang sangat banyak dan tentu bisa kita compare juga gitu. Nah, jadi in summary itu kita bisa melihat secara laporan ya, matriksnya gitu ya, seperti apa yang ini bisa kita tunjukkan juga ke manajemen. So Microsoft Security saat ini per bulan lalu ya, itu kita sudah $10 billion revenue ya, 40% year over year growth.
Dan saat ini sudah 400.000 customers menggunakan Microsoft untuk security-nya, sudah ada 2,5 miliar cloud-based detections, ya, serangan cyber yang dideteksi dari endpoint ya di tahun 2020. More than 30 miliar authentication sudah diproses. Kemudian 30 miliar email threads itu diblok oleh Defender selama 2020 ya. Kemudian 5 miliar dokumen klasifikasi itu sudah digunakan oleh customer kami, dan di tech threads juga 4 petabytes data each month dari Azure, Amazon Web Service, on-prem, dan masih banyak lagi. Jadi banyak sekali, dan kalau dilihat dari Gartner ya, memang Microsoft is a leading security provider gitu ya, dari sisi access management, cloud access security brokers, enterprise information, endpoint, kemudian unified endpoint management, itu semua kita leading. Dan salah satu contohnya ini perusahaan Bridgewater ya. Bridgewater ini mengimplementasi Zero Trust ya. Dia tidak percaya siapa-siapa gitu. Ibaratnya Zero Trust nih seperti kalau kita bicara mungkin azas praduga bersalah ya, bukan praduga tidak bersalah. Dia selalu mengasumsi terjadinya kebocoran di setiap endpoint ya. Nah, jadi mereka menerapkan Zero Trust Policy Framework ya untuk mendeliver seamless akses ke dokumen, ke email, kemudian ke data, dan semua karyawannya gitu ya, secara seamless dan juga secure. Kemudian AXA juga ya, mereka menggunakan Zero Trust Policy, pakai Information Protection untuk melindungi dokumen-dokumen yang ada supaya tidak bocor keluar. Kemudian rumah sakit ya, Saint Luke's, dia menerapkan Microsoft 365 bagi health team-nya mereka yang berada di lapangan. Bagaimana protect sensitive information seperti data pasien itu juga menjadi penting buat mereka supaya tidak bocor keluar. Mereka juga menggunakan Secure Score untuk bisa memonitor progres dari sisi security posture-nya mereka. Kemudian yang terakhir ini ada Gränges ya saya nyebutnya. Ini sebuah perusahaan manufaktur di Swedia ya, yang terdepan. Mereka menggunakan information protection karena dia leading di marketnya Swedia, maka banyak sekali kompetitor mereka yang mencoba melihat data R&D-nya mereka ya. Nah, dengan data yang konfidensial seperti itu, mereka mengenkripsi dokumennya supaya tidak dilihat oleh kompetitornya dan tidak bocor keluar. So, seperti itu secara sepintas dari sisi Microsoft Security dan sedikit paparan saya. Semoga bisa menjelaskan sedikit banyak terkait bagaimana Microsoft bisa membantu perusahaan Bapak dan Ibu supaya lebih secure, terutama di masa remote work ini. Saya kembalikan ke Mbak Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dito. Ini udah banyak pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bacakan pada sesi Q&A dan akan dijawab oleh Pak Dito dan Pak Poni nantinya ya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke Pak Poni. Pak Poni Halim, untuk waktunya saya persilakan Pak Poni. Baik, siap. Ya perkenalkan, nama saya Poni Halim, ya sebagai VP Teknologi di Simen. Terima kasih sekali kepada Pak Dito, ya Pak Prasidi Hartono yang lebih akrab dipanggil Pak Dito, untuk paparan yang luar biasa. Nah, di sini saya melanjutkan, ya. Di sini saya melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Dito, yaitu kita masuk ke solusi yang kita ingin kenalkan, ya, yang mungkin juga sudah sering didengar oleh Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Nah, jadi kita lihat, saya akan memberikan beberapa paparan singkat, kemudian nanti akan dibantu oleh rekan saya Angga untuk mendemokan beberapa fitur yang ada di dalam Microsoft 365. Baik, nah kita recap kembali apa itu Microsoft 365. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi pada dasarnya Microsoft 365 ini adalah the ultimate value, saya bilangnya, di dalam productivity. Di dalamnya ada fitur untuk email system kita tahu, ada OneDrive untuk cloud storage-nya, ada Microsoft Teams yang sekarang sedang kita pakai juga untuk webinar, yang sudah diingatkan oleh Pak Dito bahwa Microsoft Teams ini bukanlah sekedar untuk conferencing, tapi ini adalah sebuah working platform di mana kita bisa berkolaborasi sehari-hari, bahkan kita juga banyak membantu beberapa institusi untuk menggantikan 100% file server yang ada di dalam perusahaan dengan secure file sharing yang di-provide oleh Microsoft Teams yang di-backup
oleh SharePoint di belakangnya dengan SharePoint Online ya. Nah, beberapa perusahaan mungkin akan mengadopsi secara parsial dulu, tetapi kita sudah sukses menerapkan ke beberapa perusahaan untuk 100% menghilangkan file servernya. Ya, karena file server sebenarnya adalah legacy system yang juga sering menjadi celah keamanan, terutama kebocoran ya dari dalam perusahaan. Nah, kemudian Microsoft 365 ini juga dilengkapi tentunya dengan secure platform untuk melakukan berbagai aktivitas lain ya, seperti presentasi seperti sekarang, kemudian sharing data, kemudian kemampuan analitik bisa ditambahkan jika dibutuhkan seperti Power BI dan yang lain-lain. Dan topik hari ini kita akan banyak membahas sisi security-nya ya. Jadi kenapa Microsoft 365 ya, Microsoft 365 ini disebut the ultimate value in secure productivity solution. Ya, saya recap kembali bagi yang belum tahu juga bahwa Microsoft 365 ini terdiri dari 2 edisi besar, bisnis dan enterprise. Nah, Microsoft 365 bisnis ini punya nilai value yang sangat tinggi, ya, yaitu kalau kita lihat dengan paketnya, kalau kita ingin, maksud saya mereplace ya, kita mencoba mereplace solusi-solusi dari kompetitor satu persatu menggantikan fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft 365. Jika ada yang tertarik, kita bisa kirimkan papernya, ya. Itu akan memperlihatkan bahwa value yang dengan Microsoft 365 Business Premium yang dengan list price subscription seharga $20 per user per bulannya, itu dapat harus ditandingi, ya kita bilangin ditandingi dengan solusi yang harganya itu mencapai 5 sampai 9 kali lipat harganya. Ya, jadi artinya kalau kita coba ganti email sistemnya dengan yang lain, harganya sekian. Memang murah ya, mungkin kita bisa mendapatkan suatu email sistem yang murah, tetapi begitu kita memiliki security-nya, ya, oke, email ini kan perlu ada antivirusnya, perlu ada anti-spamnya, perlu ditambah lagi security gateway. Nah, ini file storage, kita ada kok solusi file storage lain ya, tidak harus pakai OneDrive dan sebagainya, walaupun tidak terintegrated. Begitu kita mau menambahkan fungsi-fungsi security-nya, nambah lagi biaya. Ya, mobile device management, di sana di luar sana banyak solusi untuk mobile device management dengan harga yang tersendiri lumayan. Ya, antivirus, ya, di dalam Microsoft 365 Business Premium sebenarnya sudah ada antivirus yang dilengkapi dengan kalau di umum ya di industri itu disebutnya antivirus with EDR, Enhanced Detection and Response. Itu semua udah included di dalam Microsoft 365 Business Premium ini. Harganya itu kalau kita bandingkan satu persatu bisa mencapai 5 sampai 9 kali lipat. Ya, bagi yang tertarik nanti kita bisa kirimkan ya informasinya. Tapi pada dasarnya Microsoft 365 Business Premium ini didesain untuk menjadi the ultimate software solution yang perlu kita tambahkan di atas suatu laptop atau PC ya berbasis Windows ataupun Mac ya nggak masalah ya. Jadi Mac atau waktu kita memperlengkapi ya seorang pegawai atau staf kantor kita ya dengan PC baik berbasis Windows ataupun Mac, maka tinggal menambahkan Microsoft 365 Business Premium semuanya sudah lengkap untuk pengolahan sehari-hari, Office, Word, email system, berikut servicesnya sudah included ya, termasuk seluruh security-nya termasuk antivirus ya, dengan latest security enhancement semuanya sudah included dengan harga $20. Tapi jika perusahaan kita mungkin ya sedang berjalan menuju ke sana, kita masih punya nih legacy Microsoft Office, bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Kita bisa menggunakan Microsoft 365 Business Basic saja untuk sebagian users kita yang mungkin ya masih memiliki Microsoft Office Legacy ya, yang istilahnya nilai bukunya belum habis lah ya. Jadi kita bisa melakukan journey secara bertahap ya untuk Microsoft 365 Business ini. Mungkin sebagian users menggunakan basic, sebagian user saja yang menggunakan Business Premium, sebagian lagi menggunakan Microsoft 365 Business Standard yang mungkin dengan alasan belum memerlukan advanced security. Jadi kalau saya boleh ringkas sederhananya, Microsoft 365 Business Basic itu berisi servicesnya. Ya, Microsoft 365 Business Standard itu menambahkan Word, Excel, PowerPoint yang bisa diinstal. Dan Microsoft 365 Business Premium menambahkan fungsi advanced
security, begitu. Ya. Nah, di dalam ya slide saya bisa maju ya. Kalau kita berbicara mengenai security ya, kita bisa sampaikan bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dito, pada dasarnya size does matter. Ya, jadi security itu kalau di-provide dengan biaya sederhana, kenapa security nggak pernah murah? Ya, karena security itu membutuhkan kita bilang aset yang sangat besar untuk melakukan berbagai capture data, analisa, dan kemudian workforce yang harus disiapkan untuk tanggap dengan seluruh threat yang terjadi di seluruh dunia. Microsoft adalah yang boleh dibilang yang terbesar ya di dalam menginvestasikan resources yang dimiliki ya untuk mewujudkan suatu security ecosystem yang mempower seluruh produk-produknya mulai dari Microsoft 365 Business, Enterprise dan juga Microsoft Azure Cloud Hosting. Jadi dengan advantage ini, dengan resources sangat besar dikelola setiap tahun ini, kita mendapatkannya, kita bisa menikmati ini di dalam fitur-fitur yang kemudian di-embed ke dalam Microsoft 365 Business. Kalau berbicara mengenai security, kita bisa summarize ya menjadi 3 platform dasar, yaitu proteksi terhadap cyber threat, kemudian proteksi terhadap kehilangan atau pencurian data, ya, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengendalikan akses ya dari devices yang dipakai oleh user. Yang notabene kita tahu sekarang banyak sekali user kita yang menerapkan prinsip BYOD, yaitu artinya perusahaan banyak sekali yang harus mau nggak mau sekarang, terutama di masa pandemi ini, menerapkan BYOD, yaitu konsep yang bernama Bring Your Own Device, di mana user itu mau nggak mau ya harus diperbolehkan untuk mengakses data-data perusahaan dari devices yang notabene bukan milik perusahaan. Jadi kalau laptop, PC, semua orang harus WFH. Kalau beberapa sales ataupun field operation, semuanya perlu handphone misalnya. Tidak mungkin juga ya perusahaan kemudian mengeluarkan biaya semuanya pakai laptop dari kantor. Handphonenya juga semuanya datang dari punya kantor, itu kan biaya sangat besar. Jadi pasti mau nggak mau perusahaan akan mengallow ya, kalian bisa mengakses data email dan sebagainya lewat HP, mengakses beberapa informasi lewat laptop kalian pribadi. Tapi bagaimana supaya itu tetap aman? Nah, itu membutuhkan secure device and control access. Ya, kalau di luar sana sering disebut dengan istilah mobile device management. Nah, ini juga sudah included di dalam Microsoft 365 Business. Ya. Kemudian tantangan ataupun apa sih yang dijawab oleh Microsoft 365 bisnis ini ya kepada perusahaan-perusahaan secara umum institusinya adalah untuk menjawab tantangan bagaimana kita bisa melindungi karyawan ataupun staf yang bekerja yang tidak semuanya istilahnya yang melek IT ya dari serangan phishing dan threat yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dito tadi itu sangat real. Ya banyak sekali perusahaan yang sekarang tidak menyadari bahwa karyawan ataupun staf di dalam perusahaannya sebenarnya sudah menjadi korban. Ya, biasanya harus menunggu sampai sesuatu kerugian besar yang nyata yang baru ketahuan, ya, itu kemudian baru kita take action. Sayang sekali. Nah, Microsoft 365 Business Premium itu by design itu memang didesain untuk menjawab tantangan ini. Ya. Dan kemudian juga bagaimana kita bisa mengenable karyawan kita menggunakan devices mereka dari perusahaan. Banyak perusahaan yang mengira ya udah provide VPN saja selesai gitu ya. Padahal VPN itu hanyalah menyediakan koneksi yang aman saja. Bagaimana alat itu dipakai, software apa yang terinstall di devices dari users kita di laptop mereka di rumah ya, sudah kena virus apa di sana ya, itu VPN nggak akan menolong. Sebuah komputer yang sudah terkena virus tetap bisa connect dengan aman melalui VPN ke kantor kita. Dan lewat VPN yang kita kira aman itu, dia bisa mengakses seluruh data kantor kita. Ya, berarti itu sebenarnya sudah menjadi, justru itu yang paling banyak ya kita bilang dimanfaatkan oleh hacker sekarang. Ya, jadi sekali lagi saya mau tegaskan ya, VPN bukanlah solusi untuk mengamankan ya WFH. Ya,
VPN sekedar memberikan koneksi yang aman, tetapi sama sekali tidak mengamankan sisi usersnya sendiri yang menggunakan laptop ataupun PC rumah yang kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Nah, dengan Microsoft 365 Business ini, kita bisa mengamankan hal tersebut. Ya, nanti ada beberapa hal yang akan didemokan oleh rekan saya Angga. Dan yang ketiga juga poin yang paling sering juga menjadi kendala ya di dalam kita sekarang ini adalah bagaimana saya bisa memastikan bahwa employee kita, karyawan kita itu mengakses data yang benar dan kemudian memastikan ya hacker tidak bisa mengaksesnya ya. Jadi security ini perlu berlapis tapi juga perlu holistik. Jadi bukan sekedar tambal sulam. Ya udah dikasih password. Password kan bisa ketebak orang. Ya sudah, kalau gitu kasih double password. Kalau double password tadi usernya lupa bagaimana? Masalah juga. Nah, dengan single identity yang diberikan oleh Microsoft 365 dengan multi-factor authentication-nya yang konsisten, inilah yang bisa menjamin bahwa ini user yang benar yang sedang mengakses data kita. Ya, it's very important di dalam landasan kita men-setup sebuah secure platform. Dulunya semua solusi ini sangatlah mahal ya, itu boleh dibilang out of reach ya kalau kita bicara 10 tahun lalu ini out of reach dari jangkauan perusahaan-perusahaan menengah ya. Hal-hal seperti ini itu perlu didapatkan dengan biaya ratusan dolar per user per bulan. Sekarang dengan $20 per user per bulan, kita mendapatkan complete platform termasuk Microsoft Office-nya, termasuk seluruh layanan email, bahkan backup. Backup system kita juga bisa di-replace dengan Microsoft 365 Business. Maka ini sebenarnya penghematan yang luar biasa yang bisa dicapai oleh perusahaan di dalam, terutama ya di dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Ya, tentunya bagaimana kita mengamankan data secara tradisional nanti juga akan ditunjukkan bahwa kalau kita masih berpikiran mengamankan sebuah file itu dengan password, ini sudah ketinggalan sekali. Karena password itu punya satu inherent weakness yang kita mesti sadari. Ya misalnya saya memiliki sebuah file Word yang saya rasa penting, sama rahasia, lalu saya kasih password. Word ini perlu diakses oleh rekan saya. Ya, maka mau nggak mau saya kasih tahu, saya kirim file ke dia dan kemudian saya beritahu passwordnya. Hai, ini saya rekan saya namanya Joko. Gitu. Hey Joko, passwordnya ini ABC. Tapi jangan kasih tahu orangnya. Ya, itu hanya buat kamu. Suatu hari Joko perlu memberikan akses ke orang lain lagi. Dia berikan kepada Angga. Apakah saya tahu? Saya yang pertama kali membuat file ini, saya berikan aksesnya kepada Joko. Passwordnya ABC ya. Nah, kemudian Joko tahu. Mungkin dia catat di mana, mungkin juga suatu hari dia bisa lupa. Tetapi prinsipnya adalah, misalkan dia nggak lupa deh. Ada orang yang perlu akses lagi, maka dia akan beritahukan lagi. Dan beritahukan lagi. Dan masalahnya, sebuah file yang sudah saya password, saya nggak bisa ganti di tengah jalan. Seminggu kemudian, misalnya diketahui, wah ini sudah ada 10 orang yang mengetahui file berpassword ini. Passwordnya adalah ABC. Saya berniat menggantinya, ya sudah terlambat. Karena copy file ini sudah ada di mana-mana. Jadi, password dipakai untuk memproteksi file itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita bilang tinggal tunggu waktu saja. Itu bom waktu. Ya, jadi kalau masih ada perusahaan yang berpikir bahwa mengamankan data cukup dengan mengenkrip file tersebut dengan password, itu salah besar. Ya, di sini nanti kita akan melihat approach-nya bahwa yang kita memang perlu mengenkrip sebuah data yang kita anggap penting, tetapi bukan dengan password, tapi langsung dengan haknya. Ya, kita bisa mengenkrip suatu dokumen dan kemudian mengatakan, oke, file ini boleh diakses oleh Joko, tidak boleh diakses orang lain. Joko bisa mengakses file itu, tetapi dia tidak bisa memberikan haknya kepada orang lain. Dan saya waktu memberikan hak kepada Joko, bisa saya kasih waktu. Oke, kamu cuma boleh baca sampai akhir bulan Juni ya. Lebih dari itu, request lagi. Jadi kalau sampai bulan Juni, ya ternyata sudah nggak butuh, otomatis Joko pun sudah nggak bisa akses. Mungkin Joko, kemudian saya juga memberikan akses ya kepada karyawan bernama Budi. Apa yang terjadi kalau Budi kemudian bulan depan resign? File ini sudah ada di dalam hard disk atau USB dia, ya. Memang waktu dia berhak kok mengakses file ini. Tapi setelah dia sudah resign, file ini masih ada di USB dia, masih ada di laptop rumah dia atau komputer di rumah dia, ya. Maka dengan Microsoft 365 Business Premium, nggak usah khawatir. Saat hari itu dia resign,
Seluruh file itu yang ada di USB dan komputer dia, iya, masih ada. Tetapi semuanya udah nggak bisa diakses lagi. Pada saat hari dia resign, semua file itu jadi sampah. Gitu. Nah, itulah pengamanan data yang perlu kita consider ya, terutama menghadapi kondisi sekarang seperti ini. Baik, mungkin tanpa banyak panjang lebar, saya ringkas sedikit saja yang sudah disampaikan oleh Pak Dito tadi, bahwa salah satu solusi yang ada di dalam solusi security yang adalah Microsoft 365 Business Premium itu adalah ATP. ATP ini setingkat dengan, kalau di industri itu banyak yang menyebutkan dengan EDR. Jadi sekarang tren security di luar sana banyak yang bilang antivirus itu nggak cukup. Saya setuju. Kalau antivirusnya itu hanya mengandalkan signature saja, sudah ketinggalan zaman. Sekarang antivirus perlu siap menghadapi zero threat, ya, connection. Perlu menerapkan zero trust policy, dan kemudian antivirusnya sendiri harus punya kemampuan mendeteksi serangan-serangan yang memang dirancang untuk perusahaan-perusahaan secara targeted. Ya, tidak lagi kita bisa selalu mengandalkan, oke, saya selalu up to date ke antivirus kita, selalu signature-nya up to date. Ingat, signature itu dibuat setelah ada yang kena virus tersebut. Ya, signature itu dibuat dengan landasan bahwa sebelumnya sudah ada yang kena virus tersebut. Bagaimana dengan pola-pola serangan hacker sekarang yang makin targeted? Sekarang banyak sekali, makin banyak, baik yang masuk berita maupun yang diam-diam, ya, serangan-serangan yang ditujukan kepada berbagai perusahaan secara targeted. Jadi menyerangnya spesifik dengan signature dengan exploit yang dimanfaatkan juga secara spesifik ya kepada masing-masing perusahaan. Kita tidak akan pernah tahu perusahaan kita ini sebenarnya, karyawan kita lah minimalnya, karyawan di dalam perusahaan kita itu sebenarnya sudah menjadi korban dari exploit ini apa tidak. Kalau kita tidak mempunyai sebuah holistic security management, ya, yang contohnya bisa di-offer di sini. Jadi ATP, Advanced Threat Protection, ini adalah kita bisa bilang seperti EDR-nya antivirus di luar sana. Ya, nah ini semua sudah included di dalam Microsoft 365 Business Premium. Jadi Microsoft 365 Business Premium ini memiliki antivirus dengan Microsoft Windows Defender-nya plus ATP ya untuk EDR-nya, dan di-manage di dalam platform Intune Management Platform yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium. Kemudian fitur keduanya yang mungkin saya highlight beberapa saja ya, itu bagaimana yang saya ceritakan tadi, kita bisa mengenkripsi sebuah data bukan dengan password, tapi dengan identitas dari kita mengenkripsi data, juga email, itu bukan lagi dengan password, tetapi dengan menyebutkan langsung user ini boleh apa dan boleh apa, dan bisa dikasih waktu. Jadi untuk melindungi case tadi ya, di mana ada karyawan yang resign, atau untuk mencegah sebuah informasi yang kita anggap penting untuk tidak sampai bocor ya pada saat kita berikan kepada orang-orang yang memang perlu akses ya. Jadi kita juga bisa melakukan mengenkripsi email ya. Jadi email ini misalnya saya udah bilang do not forward, maka email ini begitu saya kirim ke Joko hanya bisa reply balik ke saya, tombol forward-nya abu-abu, tombol print-nya abu-abu. Ya, konsepnya sama seperti file tadi ya. Kalau saya mengirim sebuah file Word, Excel yang sudah saya enkripsi, mungkin saya menyebutkan Joko boleh edit, Angga boleh read. Itu saya yang menentukan. Filenya tersave, terserah file ini kemudian mau di-copy ke USB oleh Joko, mau dikirim ke siapa saja silakan. Ya. Tapi file ini selama-lamanya hanya bisa dibuka oleh saya sebagai owner, atau Joko untuk diedit dan di-save kembali ke situ, atau oleh Angga hanya read only. Dan itu pun dengan catatan selama Joko dan Angga memiliki kredensial perusahaan kita. Dia punya email misalnya joko@bcman.co.id dengan passwordnya. Kalau suatu hari di reset, hilang juga akses terhadap data tersebut. Walaupun data itu secara fisik masih ada di dalam USB ataupun komputer dia di rumah. Baik. Ya, ini adalah bentuk proteksi yang sudah dibangun ya. Kita juga bisa membuat policy supaya mudah penggunaan. Ini ada file-file berjenis kontrak. Ini kontrak ini maka bagian legal boleh read write, bagian user mungkin boleh read dan sebagainya. Kita bisa define dalam policy sehingga waktu mau dipakai oleh user kita nggak usah repot-repot. Oke,
ini seorang user tidak perlu memikirkan, oke, dokumen ini yang boleh baca siapa, boleh read siapa ya. Ini dokumen kontrak, saya aktifkan saja policy kontrak. Maka dokumen tersebut akan terenkripsi sesuai dengan policy yang sudah kita define tadi. Baik, semuanya ini pada dasarnya di-manage dalam satu portal, ya, di dalam Microsoft 365 Business Premium, dan mudah diadministrasikan, ya. Jadi tidak perlu repot-repot. Waduh, security-nya saya atur di mana? Fungsi-fungsi policy-nya saya atur di mana? Semuanya ada di dalam satu tempat. Baik, itu saja mungkin beberapa pengenalannya mengenai value dari Microsoft 365 Security. Selanjutnya mungkin saya minta rekan saya Angga untuk mendemokan beberapa fitur yang ada sesuai dengan waktu yang available. Silakan, bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, kita akan langsung menjawabnya juga. Dan bila tidak selesai dijawab dalam sesi webinar ini, semuanya akan kita rekap di Q&A yang akan kita kirimkan ke setiap email yang sudah terdaftar pada saat mengisi feedback form. Angga, silakan Angga, kalau sudah ready, silakan take over screen saya. Thank you. Baik, saya pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan beberapa fitur yang sudah sempat disinggung sebelumnya oleh Pak Dito dan juga Pak Poni. Pertama-tama yaitu saya akan mendemokan tentang fitur Azure Active Directory Conditional Access. Jadi sebenarnya apakah Azure Active Directory Conditional Access? Adalah saat kita membuat sebuah policy di mana si user hanya bisa kita buat sebuah conditional policy di mana si user hanya bisa akses jika dia memenuhi requirement yang sudah kita buat atau sudah kita set sebelumnya. Nah, contohnya adalah saya sudah membuat sebuah conditional access policy di mana di dalam conditional access policy ini kita bisa memilih user ataupun grup yang kita pilih untuk diterapkan conditional access policy ini. Nah, di sini saya sudah mengassign seorang user. Lalu selanjutnya kita bisa memilih aplikasi ataupun action apa yang kita ingin terapkan conditional access. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih untuk menerapkan conditional access pada sebuah aplikasi yaitu Office 365 Exchange Online ataupun emailnya. Jadi ketika si user ingin mengakses emailnya, maka si user harus memenuhi requirement-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah grant. Akses hanya bisa diberikan kepada user kepada user yang memenuhi requirement-nya apa? Device yang digunakan adalah device yang sudah di-mark as compliant. Jadi, apa device yang di-mark sebagai compliant device? Nah, compliant device itu adalah device-device yang sudah terregister di dalam Azure AD, lalu Azure AD akan memverifikasi apakah device tersebut sudah memenuhi requirement-nya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mungkin contoh requirement yang kita inginkan, Office-nya, OS-nya versi berapa, ataupun device tersebut harus di-password, dan lain-lain. Nah, jika si user menggunakan device yang tidak memenuhi requirement, maka device tersebut tidak akan di-mark sebagai compliant device. Oleh karena itu, si user tidak akan bisa mengakses data company kita menggunakan device yang tidak di-mark sebagai compliant device. Nah, selanjutnya bagaimana experience-nya kepada user? Kebetulan saat ini laptop yang saya gunakan untuk share screen adalah laptop yang sudah di-mark as compliant. Nah, sebelumnya saya sudah mengassign seorang user. Nah, user tetap dapat login ke Microsoft 365-nya. Tidak ada masalah. Namun seperti yang sudah saya show sebelumnya, ketika user ingin membuka aplikasi emailnya, ketika dia tidak menggunakan compliant device, maka tidak akan bisa. Nah, sekarang saya menggunakan device yang sudah di-mark as compliant. Nah, maka si user dapat membuka emailnya ketika dia menggunakan compliant device.
Lalu bagaimana experience-nya ketika si user mengakses emailnya menggunakan device yang tidak dimark sebagai compliant? Nah, saat ini saya sudah meremote sebuah device yang belum dimark sebagai compliant device. Saya akan coba login. Lalu saya akan membuka aplikasi emailnya, maka si user tidak dapat login atau tidak dapat membuka email tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah MDM. Saya akan mendemokan tentang fitur MDM, MAM solution. Jadi MDM itu adalah Mobile Device Management dan MAM adalah Mobile Application Management. Tidak dapat kita pungkiri dengan kondisi work from home yang saat ini berjalan, banyak user pada company kita pasti akan mengakses resource data menggunakan device, mobile device. Jadi bagaimana kita bisa memprotek data company jika user-user tersebut mengakses data company kita menggunakan device pribadi, ataupun kita sering menyebutnya dengan BYOD, Bring Your Own Device. Nah, dengan MDM yang di-manage oleh Microsoft Intune, kita dapat memprotek data-data tersebut, data-datanya. Nah, bagaimana caranya? Dengan Microsoft Intune, maka akan membuat sebuah profil baru. Nah, di sini saya sudah meremote sebuah mobile device. Nah, akan membuat sebuah profil baru, jadi dan memisahkan antara profil pribadi dan profil untuk work. Dengan Microsoft Intune akan memisahkan di bagian mana aplikasi-aplikasi pribadi dan mana aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pekerjaan. Nah, bagaimana kita bisa memanage user agar tidak menginstal, contoh, agar tidak menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya, yang dilakukan pada profile work. Contoh, ketika saya ingin menginstal sebuah aplikasi game di profile work, saya buka Google Play Store-nya, contoh saya akan mencari Mobile Legends, maka di dalam list application yang tidak akan muncul Mobile Legends. Yang muncul adalah aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah kita approve dari Microsoft Intune. Lalu bagaimana dengan account ataupun profil pribadinya? Microsoft Intune tidak memanage account pribadinya. Jadi si user tetap bisa mengakses ataupun install segala macam aplikasi dengan sudah didemokan tadi oleh rekan saya Angga. Pada dasarnya menunjukkan beberapa fitur security ya. Tadi dia mendemokan mengenai conditional access. Bagaimana kita bisa mengatur, manage devices ya, terutama BYOD, konsep devices yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan. Jadi artinya dengan konsep ini, pada dasarnya Intune ini bisa men-set up sebuah environment terpisah di dalam mobile device-nya karyawan. Ya, jadi Android maupun iOS ya, jadi bisa Google Android maupun Apple devices ya. Jadi walaupun secara kepemilikan device itu kan pasti milik karyawan kita. Kita juga tentu tidak etis ya mengatur, oke, di dalam handphone kamu ini kamu nggak boleh install game atau nggak boleh melakukan ini dan itu. Itu kan sesuatu yang tidak etis. Tapi dengan solusi ini, pada dasarnya Microsoft 365 Business Premium dengan fitur Intune-nya, ini akan men-set up sebuah isolated workspace ya, seperti ruang kerja ya di dalam mobile device mereka, Android atau iOS. Dan kemudian aplikasi-aplikasi yang memang sudah ya diatur oleh perusahaan boleh dipakai berjalan di dalam sana. Lalu gunanya apa nih? Kan handphone itu masih bisa dipakai ya. Dia masih bisa WhatsApp data kita dong. Nah, inilah kelebihannya. Dengan men-setup isolated workspace ini, maka bisa diatur supaya data-data yang terjadi, misalnya email,
bahkan chat, bahkan copy paste ya, itu tidak bisa nyebrang ke personal space-nya. Jadi kalau nanti masih sempat didemokan, bisa menunjukkan bahwa kita bahkan bisa dalam email ya, email perusahaan itu melakukan ada beberapa teks, dia mencoba copy sebuah badan email, lalu dia paste ke WhatsApp, itu bisa gagal, ya tidak ada. Jadi akan keluar di WhatsApp-nya itu hasil paste-nya bahwa ini your organization data cannot be pasted here. Save file, dia mungkin menerima email di attachment, lalu dia mau coba save di luar dari workspace. Nggak bisa, dia cuma bisa save kembali ke OneDrive perusahaan. Hal-hal seperti itu. Jadi artinya kita bisa mengendali, walaupun secara devices itu bahkan kita ngomong jeleknya lah, devices itu kena virus lah, nggak masalah. Ya, jadi walaupun device-nya udah kena virus pun nggak ada masalah, karena isolated workspace-nya itu independent di dalam device tersebut. Dan ini tidak perlu device itu dibawa dulu ke kantor, di-setup dulu IT, nggak perlu juga. Sang user dari pertama kali cukup menerima instruksi sederhana, kamu download aplikasi bernama Intune, portal ya dari Google Play Store atau iOS App Store, dan masukkanlah kredensial perusahaan. Ya, dalam hal ini adalah email perusahaan dengan password email perusahaan. Selesai. Dan jika dibutuhkan, perusahaan bisa menginstruksikan wipe suatu saat. Ya, jika dibutuhkan. Mungkin karena resign atau dia pindah, atau mungkin device-nya hilang. Maka kita sebagai administrator bisa mengirimkan perintah wipe untuk mendisable seluruh aplikasi dan data di dalam isolated workspace itu. Jadi mulai dari provisioning, management, sampai akhirnya itu sama sekali device ini tidak perlu datang atau di-touch oleh IT admin. 100% bisa berjalan secara remote, bahkan 100% bisa berjalan secara policy. Bahkan sang IT admin tanpa perlu sekalipun meremote mobile devices-nya. Ya, mulai dari setup, bisa dikasih guide, selesai mungkin dia sudah tidak bekerja lagi atau device hilang, itu hanya kirim perintah wipe saja. Ya, itu tadi yang sebenarnya tidak didemokan oleh rekan saya, dan kemudian juga mendemokan encryption. Ya, sudah ya, berhasil kan? Mas Angganya sudah bisa nih. Oke, ya thank you kalau gitu. Silakan langsung ambil alih aja. Ya. Langsung aja Mas Angga. Terima kasih sebelumnya Pak Poni. Saya lanjut dengan yang tadi. Jadi ketika user ingin menginstal aplikasi pada akun ataupun profil dia tetap bisa melakukannya. Contoh, saya sudah membuka Play Store, di Play Store akun pribadinya, dan saya mencari sebuah game Mobile Legends, maka dia tetap bisa untuk menginstal aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya saya sempat disinggung juga oleh Pak Poni, bagaimana kita memprotek si user agar tidak mengcopy atau tidak mengambil data yang tidak boleh diambil ke pribadinya dia ataupun ke aplikasi pribadinya dia. Contoh, saya kan mengcopy teks ini, teks yang di dalam body email Outlook yang merupakan profile Word. Saya coba copy, lalu saya akan coba paste ke Samsung Notes yang merupakan aplikasi di profil pribadi. Maka tidak akan muncul pilihan paste, tidak akan muncul. Jadi di dalam profil pribadi dianggap tidak terjadi, tidak ada proses copy, jadi tidak bisa untuk dipaste. Jadi lalu bagaimana ketika si user ingin mengcopy sebuah teks ke dalam Outlook-nya, ke dalam emailnya, body emailnya, mungkin dia ingin mengcopy sebuah teks untuk di send ataupun untuk dikompos sebuah email baru, si user tetap bisa melakukannya. Contoh, saya akan mengcopy teks ini, lalu saya akan mempastenya ke dalam email baru. Nah, maka si user tetap bisa untuk mempaste ataupun memberikan sebuah data ke dalam aplikasi-aplikasi Word
Namun ketika si user ingin mengambil data yang di dalam profile work, maka si user tidak bisa mengambil data tersebut. Itulah contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk memprevent si user untuk membocorkan data-data perusahaan ataupun memprevent si user untuk menggunakan data-data perusahaan untuk keperluan pribadinya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan tentang Azure Information Protection. Nah, jadi apakah itu Azure Information Protection? Nah, Azure Information Protection adalah teknik ketika kita ingin melindungi data kita langsung pada datanya. Seperti yang sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Poni, ketika seorang user, pada umumnya ketika kita ingin memprotek sebuah data ataupun file, kita memberikan password. Nah, bagaimana jika si user tersebut atau user yang tidak diinginkan untuk mengakses data ini mengetahui passwordnya? Mudah saja, ketika dia mengetahui, dia bisa mengakses data tersebut. Nah, dengan Azure Information Protection, proses verifikasinya menggunakan kredensial. Jadi, user-user yang dapat mengakses data tersebut hanya user yang sudah diberikan akses sebelumnya. Nah, kita juga bisa men-setting user yang kita berikan akses untuk data tersebut. Kita juga bisa memberikan permission. Kamu hanya bisa untuk edit, kamu hanya bisa untuk print, kamu tidak bisa copy, tidak bisa save, ataupun tidak bisa save as. Contohnya seperti itu. Nah, saya akan mendemokannya. Nah, saat ini saya akan memberikan sebuah label, karena di dalam Azure Information Protection, file ataupun data tersebut akan diberi label. Nah, di mana label ini kita memberikan policy sebelumnya. Saya akan memberikan label kepada sebuah dokumen dengan nama label demo PCMan confidential. Nah, saat kita memberikan label, maka otomatis. Iya, baik. Saya sambil membantu menyambung. Iya, baik. Jadi setelah diberikan label, maka kita bisa lihat ya di bawah, di bawahnya sudah ada ikonnya. Di bawahnya sudah ada icon gambar gembok. Ya, semoga semua bisa lihat ya di bawah. Jadi di bawah sudah ada icon gemboknya. Nah, kemudian menuliskan nama polisinya, demo PCMan confidential. Nah, dengan ini maka sudah terset policy yang sudah kita define sebelumnya. Misalnya di dalam policy demo PCMan confidential ini mengatakan email ini hanya boleh dibaca oleh orang tertentu, hanya boleh diedit oleh orang tertentu. Orang yang baca itu boleh print apa enggak, dan kapan sih expire dokumen security yang saya berikan ini. Mungkin security-nya ini perlu di-renew setiap akhir tahun ya misalnya, itu semua akan langsung take effect begitu ya. Jadi tidak masalah lagi file ini nantinya setelah di-save apakah dipertukarkan, di-share melalui company share drive, melalui jaringan kantor, tercopy ke USB oleh user yang tanpa sengaja mungkin dia bawa pulang, dia mungkin tanpa sengaja dia forward ke Gmail orang lain atau ke eksternal email, semua tidak lagi menjadi masalah. Karena file ini hanya bisa dibuka dan dibaca oleh orang-orang yang berhak tadi. Dan orang-orang yang berhak tadi itu pada dasarnya semuanya wajib memiliki kredensial email perusahaan. Jadi suatu hari seorang yang tadinya berhak karena satu dan lain hal sudah tidak berhak lagi, otomatis begitu password akun perusahaannya di-reset, password email perusahaannya di-reset, dia pun tidak lagi memiliki akses ke dokumen tersebut. Begitu ya. Jadi mungkin itu ya beberapa hal yang kita bisa demokan ya oleh Angga. Kebetulan itu sudah akhir demo sih. Jadi thank you Angga, nggak masalah. Itu kebetulan sudah akhir demo. Tadinya ya kita cuma mau ngasih lihat bagaimana file itu kemudian dibuka ya oleh orang lain dan ya invalid saja ya. Ya, semoga semoga demonya useful ya, bisa memberikan gambaran kerja dari bagaimana AIP ini berfungsi ya. Nah, kemudian saya tutup juga dengan beberapa summary ya dari presentasi kami ini, saya dan Angga. Ya, oke.
Jadi tadi terakhir demonya adalah mengenai Azure Information Protection ya. Jadi AIP ini juga adalah fitur yang sudah termasuk di dalam Microsoft 365 Business Premium. Baik. Nah, jadi summary-nya adalah bahwa Microsoft 365 Business adalah solusi ya yang sangat cocok sebenarnya untuk kita pakai bertindak sebagai secure platform solution ya. Artinya semua fitur yang diberikan security-nya itu bukanlah tambahan. Jadi artinya kita punya email system lalu ditambahin antivirus for email. Ini adalah storage. Kita bilang cloud storage OneDrive. Lalu ditambahin antivirus for OneDrive. Semuanya tidak seperti itu. Security di dalam Microsoft 365 itu sudah langsung menjadi satu dengan layanannya sendiri. Jadi layanan emailnya terintegrasi dengan fungsi security-nya tadi. Layanan cloud drive-nya sendiri terintegrasi dengan security tadi. Layanan Microsoft Teams ya untuk chatting, webinar dan sebagainya semuanya terintegrasi dengan fitur security tadi. Ya, jadi itu yang menyebabkan solusi security ini bukanlah bersifat tambal sulam, tapi sebagai sebuah holistic approach ya terhadap sebuah productivity tools yang bisa dipakai oleh karyawan kita sehari-hari di dalam perusahaan dengan aman ya. Dan karyawan menjadi bisa bekerja di mana saja ya. Dan dengan teknologi multi-factor authentication yang terintegrasi dan self-service, maka juga bisa didaftarkan mungkin ke nomor HP mereka, atau yang lebih secure lagi sekarang menggunakan aplikasi autentikator yang bisa terinstall di Android maupun iOS dari setiap user kita masing-masing. Jadi untuk login ke tempat tertentu, setelah mereka memasukkan passwordnya misalnya, tetap akan ditanya, di-prompt lagi sekali lagi dari device mereka. Tentunya ini juga memberikan akses keamanan yang lebih tinggi ya. Seorang hacker bisa mencuri password karena sekarang password, kalau hanya password itu sudah bukan zamannya lagi. Hanya tinggal tunggu waktu. Ada 1001 macam cara oleh hacker itu mencuri password kita. Jadi kalau sampai sekarang kita masih menganggap ya udah yang penting passwordnya nggak ketahuan orang itu aman, salah besar ya. Kita bisa ngelihat seluruh layanan publik yang ada, entah itu Google, Hotmail, layanan apapun ya, Facebook, whatever, semuanya sekarang menerapkan multi-factor authentication. Harus ada faktor kedua yang perlu diverifikasi oleh user selain password. Karena soal password itu adalah sesuatu yang cepat lambat mudah ditebak. Mungkin kalau kita IT bisa aware kalau bikin password tuh ya yang kompleks dan sebagainya ya. Tapi bagaimana dengan user kita? Ya, bagaimana dengan user yang sampai hari ini passwordnya itu masih dicatat di post-it notes di layar-layar monitor mereka, gitu ya. Bagaimana dengan user yang tetap membandel, ya, bahwa password ini kamu nggak boleh kasih tahu orang, ya namanya kadang dia suruh sekretarisnya, apalagi pimpinannya, dia suruh sekretarisnya login, dia suruh dimiliki login, ya itu hal-hal yang sulit lah ya, sulit untuk kalau sekedar masih mengandalkan password saja. Jadi MFA, multi-factor authentication adalah solusi yang sebenarnya boleh dibilang sudah wajib lah ya diterapkan di dalam perusahaan kita ini. Baik, kemudian poin terakhir tadi adalah mengenai AIP ya, bagaimana bahwa enkripsi data tidak lagi berdasarkan password. Kalau kita masih mengenkripsi data kita menggunakan password, ya itu sebenarnya hanya tunggu waktu, itu bom waktu yang siap meledak sebenarnya. AIP tidak menggunakan password tapi menggunakan credential langsung. Oke, itu saja. Jadi sekali lagi kita men-summarize Microsoft 365 ini sebagai solusi bisnis yang sebenarnya kita bilang ya kita sendiri sangat percaya ya di PCman bahwa produk ini benar-benar bisa memberikan suatu secure platform bagi karyawan bekerja. PCman sendiri menerapkan 100% Microsoft 365 di dalam perusahaannya sendiri. Ya, jadi kita bukan sekedar cuap-cuap gitu ya. Ya, tapi bisa jujur kita katakan kita sendiri memakai Microsoft 365. Karena itu, kita juga siap yang membantu setiap institusi, perusahaan, Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi untuk implementasi Microsoft 365, ya baik secara penuh maupun parsial, migrasi sistem dari sistem yang lama ke yang baru. Sistem email ini bagaimana cara migrasinya supaya tidak ada downtime, bagaimana kita bisa memiliki sebuah secure file server on cloud ya, menggantikan file server kita di on premises
ya dengan semua kelebihan yang tadi kita sampaikan, itu kita siap memberikan servisnya. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya dan juga Angga. Saya kembali ke moderator. Baik, kita langsung ke sesi selanjutnya saja, yaitu sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saja saya bacakan ya, Pak Poni, Pak Dito. Ada pertanyaan dari Bapak Agus Gunawan. Bagaimana Microsoft Office 365 dalam menghadapi tantangan ketika karyawan bekerja di rumah, agar ketika akses ke sistem perusahaan tetap aman, terhindar dari serangan cyber security? Pak Poni atau Pak Dito bisa bantu jawab? Iya, maaf boleh diulang tadi pertanyaannya. Maaf. Bagaimana Microsoft Office 365 dalam menghadapi tantangan ketika karyawan bekerja di rumah agar ketika akses ke sistem perusahaan tetap aman, terhindar dari serangan cyber security? Iya, itu dia. Jadi kalau saya boleh summary kembali ya, jawabannya itu adalah di slide ini ya, boleh dibilang ya. Nah, ya ini summary-nya summary kita. Jadi pada dasarnya dengan teknologi yang sudah embedded ya di dalam Microsoft 365 Business Premium, yaitu ATP sebagai Enhanced Detection Response. Jadi sistem perlindungan yang lebih tinggi dari sekedar antivirus yang hanya mengandalkan signature. ATP ini terhubung ke Microsoft Security Graph Engine. Itu adalah, kita anggaplah sebuah AI besar ya, berjalan on cloud, yang secara real time menganalisa seluruh pola serangan hacker dan semua berita-berita maupun juga teknologi-teknologi ataupun exploit terbaru, bekerja sama dengan seluruh vendor-vendor security yang ada. Jadi Microsoft nggak sendiri, bekerja sama dengan Checkpoint, bekerja sama dengan McAfee, bekerja sama dengan seluruh vendor antivirus lain, dan juga vendor-vendor security, penyedia firewall, dan yang paling penting, bekerja sama dengan service provider. Ya, siapa yang punya lalu lintas data terhadap serangan-serangan ini? Ya, para internet service provider ya, nggak bisa dipungkiri. Jadi, Microsoft juga bekerja sama dengan seluruh major internet services provider. Namanya hacker, kalau mau masuk kan tetap harus lewat salah satu ISP kan. Jadi, ya, makanya biayanya sangat besar ya untuk mengelola Microsoft Security Graph ini. Jadi ATP ini memberikan perlindungan yang real time ya terhadap, misalnya ini ada phishing model baru ya. Ini ada exploit, ada attachment bervirus model baru yang belum dikenal oleh antivirus kita. ATP itu akan mengambilnya, dia akan memasukkan dia ke dalam istilahnya kita bilang, kalau di dunia bom, di dunia penjinak bom itu kita punya ruangan khusus oleh para penjinak bom yang anti bom, kemudian bomnya itu dicoba di diffuse di sana, dicoba di detonate. Jadi kalau itu bom beneran, dia akan bomnya meledak di dalam. Tapi ya nggak apa-apa, biarin aja dia meledak di dalam. Jadi modelnya seperti itu. Ya, ada satu giant virtual machine ya di dalam di belakangnya ATP ini. Setiap attachment yang dicurigai itu akan dibiarin jalan di sebuah komputer. Nah, kalau dia kemudian bertindak sebagai virus, akan ketahuan dia virus. Jadi nggak perlu lagi ngecek, ini dia virus atau bukan dari signature-nya. Itu udah nggak zaman. Sekarang benar-benar file itu dicemplungin ke sebuah komputer, ya, secara virtual tentunya dianalisa semua sensornya. Kalau memang dia itu bertindak sebagai virus, ya memang dia virus. Nggak ini lagi ya, tidak perlu diragukan lagi. Contoh ATP. Nah, yang kedua, poin kedua tadi ya, dengan menggunakan prinsip multi-factor authentication, kemudian juga yang tadi enkripsi, ya, enkripsi supaya kita tidak lagi mengenkripsi menggunakan password, tapi sekarang enkripsinya sudah menggunakan policy dari perusahaan. Jadi walaupun karyawan bekerja di rumah, ya, mereka bekerja menggunakan komputer pribadi mereka yang kita nggak tahu terinstall software apa aja, bahkan komputernya bervirus sekalipun, virusnya tidak akan mampu nyebrang ke sistem kita. Itu ya yang kita bisa lakukan, gitu ya. Nah, jadi mengamankan, mungkin itu menjawab tantangan dari bagaimana kita mesti menjaga sebuah platform untuk mengamankan ya karyawan kita pada saat mereka bekerja di rumah. Ya, memang ini journey-nya nggak mudah. Oh, begitu saya beli Microsoft 365, langsung saya install, selesai nggak masalah? Enggak. Microsoft 365 adalah sebuah journey. Setelah kita adopsi oleh sebuah perusahaan, ya kita perlu mengubah sistem kita supaya masuk ke Microsoft 365. Contohnya email kita, sebelumnya mungkin kita pakai email
on-premise server, ya kita perlu migrasi. Oh, saya masih pakai file server nih. Nah, filenya perlu dimigrasi dalam Microsoft 365. Wah, ini saya chatting masih pakai segala macam tools yang ada. Ya, mulai sekarang, diskusi di dalam perusahaan menggunakan Microsoft Teams. Maka otomatis begitu apapun yang dicemplungkan, sudah memakai Microsoft 365, itu akan mendapatkan proteksi security yang di-offer oleh Microsoft 365 seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin Ida, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Poni. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Raditya Arianto. Ini mengenai license nih Pak. Untuk akun Microsoft F1, apakah juga bisa melakukan pengaturan dalam menu shift ataupun saat akan melakukan webinar menjadi host? Mengingat akses yang diberikan antara F1 dan S1 berbeda. F1 ya tadi ya, pertanyaannya F ya? Iya, F Pak. Ya, kalau F ya, yang bisa meng-host webinar itu memang harus yang E, Pak. Yang F itu ikut aja. Jadi peserta. Ya, jadi mudahnya kalau dalam perusahaan kita hendak memanfaatkan yang F. Ya, pastikan saja jangan seluruh perusahaannya subscribe F, Pak. Minimal beberapa user ya yang menjadi pembuat moderator meeting, mereka yang membuat jadwal, ya tentunya mereka diberikan E lah, Pak, ya. Tapi prinsipnya ya, nggak usah 100% karyawannya semua dikasih E, nggak. Mayoritas boleh F, tapi ya user-user tertentu, mereka yang moderator, bagian terutama bagian administrasi ya, bagian administrasi, moderator, presenter ya, semuanya tentunya harus diberikan yang E. Ya, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Sugianto. Apakah saya memiliki kontrol atas pembaruan perangkat lunak jika menggunakan aplikasi Microsoft 365 untuk perusahaan, mengingat kini Teams diinstal dengan aplikasi Microsoft 365 untuk perusahaan, apakah frekuensi pembaruan aplikasi ini tetap sama, Pak? Oke, mungkin saya agak berusaha menangkap maksud pertanyaannya. Kalau ditanya, ya Microsoft 365 pada dasarnya memungkinkan kita untuk membangun aplikasi-aplikasi di atasnya. Ya, aplikasi ini ada di dalam bisa berbentuk beberapa wujud ya. Yang satu berbentuk di dalam aplikasinya Teams bisa. Kalau aplikasinya di dalam Teams, aplikasi dalam Teams itu pada dasarnya Teams ini boleh dibilang mirip seperti handphone kita lah Pak. Ya, handphone ini punya misalnya Android ya, saya pakai Android. Jadi Android ini punya Google Play Store ya gitu. Jadi kalau Android-nya sendiri sudah punya beberapa fungsi. Tapi kalau saya ingin fungsi tambahan ya saya install aja aplikasi dari Play Store. Update-nya sendiri ya beda-beda. Aplikasi Android saya dan juga beberapa aplikasi standarnya mungkin punya waktu update yang berbeda-beda. Si aplikasi tambahan itu sendiri juga bisa punya waktu update yang berbeda-beda. Nah, sekarang aplikasi-aplikasi tambahan di dalam Microsoft Teams itu sebagian dibuat oleh Microsoft, jadi Microsoft as a publisher, tapi juga banyak yang dibuat oleh pihak lain, Pak. Jadi memang Teams ini sekarang sudah bisa dianggap seperti sebuah platform HP, Pak, sebenarnya. Punya Play Store-nya sendiri, gitu ya. Di mana bahkan kita sendiri pun, ya saya pun bisa membuat custom application. Ya, contohnya PCman. PCman itu membuat custom application untuk LMS, Learning Management System berbasis Moodle, karena PCman juga adalah Moodle Certified Partner di Indonesia. Jadi kita membangun solusi LMS untuk Teams. Jadi di dalam Microsoft Teams-nya, itu bisa meng-add sebuah aplikasi LMS, ya Learning Management System berbasis Moodle. Nah, itu otomatis yang mengupdate-nya ya kita, ya secara custom begitu. Tapi kalau yang dipublish oleh yang mungkin yang membuat ya seperti presentasi ya Prezi, Adobe dan sebagainya, tentu mereka memaintain update mereka sendiri masing-masing. Dan itu tidak wajib kalau mereka update Teams kita harus update, enggak. Sama seperti Android aja. Mereka bisa update masih jalan mendukung Android versi minimal sekian. Kita cuma perlu memastikan aja untuk mendapatkan update terbaru dari mereka, maka versi Android kita ini minimal versi segini. Begitu pula dengan Teams. Ya, Teams punya cycle update-nya sendiri, ya up to date. Selama kalau Bapak tiap hari sering-sering pakai, dia otomatis akan update, nggak perlu dipusingkan sebenarnya. Dan tentunya itu pasti akan selalu kompatibel dengan plugin-plugin yang tersedia, baik yang dibuat oleh Microsoft maupun oleh third party. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, thank you Pak Poni. Ini satu lagi nih pertanyaan dari Pak Sugianto.
Dari pemaparan Bapak, level security di M365 ini cukup banyak. Kapan company butuh sampai layanan proteksi MDM? Apakah layanan M365 standar saja tidak cukup? Baik, ya kalau saya boleh kembali ke slide-nya. Ya, sebenarnya, ya maaf ya, saya mundur ke slide komparasi awal aja ya. Baik. Ya, semoga terlihat layarnya ya Pak ya. Ya, pada dasarnya di dalam Microsoft 365 ini Pak, sebenarnya kita bisa bilang ya, sebenarnya satu produk, yaitu Microsoft 365 Business Premium. Ya, nah, bagi perusahaan yang belum membutuhkan atau merasa belum mau menerapkan advanced security, bisa mengadopsi Microsoft 365 Business Standard. Jadi mudahnya begini Pak, fungsi security dasar itu sudah ada, dari yang basic maupun yang standard, itu dua-duanya memiliki fungsi security standar. Ya, antivirus, bukan antivirus, anti-spam for email, antivirus untuk cloud drive storage-nya, ya, antivirus ataupun perlindungan terhadap Microsoft Teams, ya semuanya sudah ada, Pak. Nah, hanya advanced security-nya saja itu available hanya di 365 Business Premium. Jadi kalau saya boleh ringkas lagi, Microsoft 365 Business Basic ya sudah punya security standar, dan aplikasi yang disediakan adalah layanan untuk 4 hal di bawah ini, ya, yaitu email, files, yaitu OneDrive, ya, Microsoft Teams yang sedang kita pakai, ya, dan juga SharePoint. SharePoint ini kita bisa anggap sebagai next generation file server on cloud lah. Ya, sebenarnya dirancang untuk mereplace file server kita di on-premises. Nah, jadi 4 layanan dasar ini. Lalu, di dalam Microsoft 365 Business Standard, ini hanya menambahkan aplikasi Word, Excel, PowerPoint, ya, yang bisa diinstal aja. Jadi kalau yang di basic, itu dapatnya yang online. Kalau yang di standar, dapatnya bisa diinstal. Gitu. Jadi, kemudian, kalau perusahaan, kapan sih perlu pakai yang basic? Ini adalah kalau misalnya perusahaan ini, sebagian user saya ini, oke, Office-nya udah tua, bolehlah saya subscribe Microsoft 365 Business Standard sekalian, dapat Office versi baru. Tapi ini ada sebagian user yang kebetulan kita baru beli nih Microsoft Office-nya, masih baru, Microsoft Office 2019 atau Microsoft Office 2016. Bahasanya nih kalau di accounting nih, penyusutannya belum nol nih Pak, masih mahal gitu. Jadi kalau kita subscribe Microsoft 365 Business Standard, waduh, ini perusahaan bisa komplain ke IT nih, kok mubazir ya, mensubscribe Microsoft 365 Business Standard yang sudah memberikan Office yang diinstal, sedangkan kita baru aja beli Microsoft Office untuk beberapa user tersebut. Nah, user-user tersebut bisa menggunakan Microsoft 365 Business Basic saja, sampai nanti Office-nya udah dianggap sudah tua ya, sudah cukup umur untuk di-replace, barulah user-user yang mensubscribe Microsoft 365 Business Basic itu beralih ke Microsoft 365 Business Standard. Jadi, dari kacamata security, Microsoft 365 Business Basic dan Standard itu adalah sama-sama punya layanan security secara standar. Ya, sekali lagi, Microsoft 365 Business Basic dan Microsoft 365 Business Standard itu memiliki fitur security yang sama. Yang membedakan di antara keduanya hanyalah ada Microsoft Office yang bisa diinstal. Kalau yang di basic dapatnya versi online, kalau di Business Standard dapat online plus yang bisa diinstal. Basic itu didesain untuk melengkapi user-user yang kebetulan sudah memiliki license Office baru di komputernya. Ya, jadi selama license Office barunya itu masih dianggap berharga kan, sebagai inventaris di dalam perusahaannya, mereka cukup mensubscribe Microsoft 365 Business Basic. Oke, selesai di situ ya. Nah, kemudian apa itu Microsoft 365 Business Premium? Microsoft 365 Business Premium ini menambahkan advanced security. Jadi pertanyaan klasik Bapak tadi itu ya, kalau saya pakai Microsoft 365 Business Standard, apakah tidak aman? Enggak Pak, sudah aman juga. Tapi dia mengamankan aplikasi yang Bapak pakai. Ya, jadi kalau Microsoft 365 Business Standard dan Basic, aman nggak? Aman dari aplikasi yang di dalam Microsoft 365. Aplikasi emailnya,
aplikasi OneDrive-nya, aplikasi Teams-nya, dan SharePoint-nya aman. Tetapi dia tidak mengamankan komputer atau handphone yang dipakai oleh user. Jadi kalau mau melindungi juga, mengamankan juga komputer, ya, maupun devices yang oleh user pakai, kita butuh tambahan advanced security yang di-offer di dalam Microsoft 365 Business Premium. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Pak, layanan paling basic dari Microsoft 365 sudah aman. Tapi pengertiannya yang mau kita amankan apa nih, Pak? Kalau yang diamankan itu aplikasi di dalam Microsoft 365 saja, ya, jawabannya Microsoft 365 Business Standard sudah aman. Tapi kalau kita juga mau mengamankan komputer maupun smartphone devices, ya, yang dipakai oleh user kita, ya, karena banyak WFH sekarang, maka jawabannya adalah menggunakan Microsoft 365 Business Premium. Microsoft 365 Business Premium menambahkan fitur Intune dan Azure Information Protection. Di dalam Advanced Security ini juga ada enkripsinya. Jadi, kalau kebutuhan kita juga oke lah, untuk serangan dari hacker, Microsoft 365 Business Standard sudah cukup. Tapi kalau kita mau mengamankan data kita, supaya nggak bocor keluar, ya, itu jawabannya hanya ada di Microsoft 365 Business Premium. Itu hanya ada di dalam Advanced Security. Ya, jadi kalau boleh kita simpulkan, Microsoft 365 Business Premium menambahkan dua fitur security ke atas Microsoft 365 Business Basic dan Standard, yaitu satu, pengamanan terhadap devices yang dipakai oleh user, baik itu Macintosh, Windows, Android maupun iOS. Yang kedua, menambahkan fungsi enkripsi supaya perusahaan bisa mencegah kehilangan data, kebocoran data. Ya, sekali lagi, semoga jelas ya. Tapi kalau nanti masih kurang, Pak, ingin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mungkin bisa di setup sesi one-on-one consultation ya. Ya, terima kasih. Baik Pak Poni, mungkin karena keterbatasan waktu, saya bacain satu pertanyaan lagi kali ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Jafrai Gasong. Izin tanya Pak, misalnya mengenai kasus seperti YouTuber terkenal Denny Siregar yang datanya bocor oleh katanya oknum di dalam orang provider, apakah itu termasuk jenis cyber attack? Ya, bisa dibilang seperti itu Pak. Mungkin kalau persisnya apa ya, mungkin kita perlu ada penelitian dan sebagainya. Tapi ya, kita bilang gini, pelakunya itu sengaja atau tidak sengaja. Pelakunya itu memang cyber ataupun sekedar kelalaian. Tapi intinya ya itulah kebocoran data, Pak. Ya, kebocoran data yang bisa menimpa siapa saja. Ya, jadi kita memang ya security tidak ada yang sempurna. Saya harus sampaikan juga. Ya, sebagai security consultant kita selalu menyampaikan security tidak ada yang 100%. Ya, tetapi yang kita bisa provide adalah meminimalisir resiko. Dengan cara apa? Memanage security itu. Jadi kuncinya bukanlah ada sebuah solusi yang kita bilang ini begitu pakai telan pil ini tempat aja, maka masalah security kita selesai, nggak akan ada. Security adalah selalu ada, tapi masalah isu security akan selalu ada. Jadi yang kita offer di sini adalah kita perlu memanage security itu. Nah, untuk memanage security ini, kita juga nggak bisa bilang, udah saya mau mengamankan seluruh perusahaan saya. Ya, biayanya mungkin besar. Maka holistic approach, pendekatan holistik yang diberikan oleh Microsoft 365 adalah kita mengamankan langsung dari aplikasi-aplikasi yang memang dipakai oleh karyawan-karyawan kita sehari-hari. Kita mulai dari sana. Jadi aplikasinya mereka pakai email, mereka mengakses file dokumen, mereka pakai meeting sehari-hari, mereka juga perlu punya penyimpanan data pribadi yang untuk membackup data mereka. Nah, ini kita pastikan semuanya ada di dalam Microsoft 365 dan semua layanan ini sudah diaktifkan security-nya, ya, khusus untuk pelindungan data, ya, seperti yang dialami oleh mungkin ya YouTuber terkenal ini ya, pada dasarnya ya enkripsi ya, ini yang memang bisa diterapkan, ya, dengan enkripsi ini otomatis kan walaupun datanya itu bocor lewat ISP-nya sekalipun udah nggak masalah, gitu, ya, karena
enkripsi ini kan datanya sendiri yang terlindungi, ya, bukan aplikasinya lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, semoga menjawab ya. Baik, thank you. Kayaknya pertanyaannya sampai situ aja, Pak. Ini masih banyak sih Baik. pertanyaannya, cuma nanti kita bantu jawab by email kali ya untuk pertanyaan yang belum terjawab. Baik. Oke, thank you Pak Poni. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, selanjutnya akan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi feedback form tersebut guna untuk mendapatkan slide presentasi, rekap Q&A, dan juga rekaman webinar. Saya juga ingin mengingatkan bahwa akan ada door prize berupa hadiah saldo e-wallet sebesar 100.000 untuk yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Dan akan ada hadiah juga untuk yang sudah mengisi feedback form, nanti akan diundi di akhir acara. Ya, saya ingin menyampaikan informasi terkait next webinar kita di minggu depan. Ini PCMan bekerja sama lagi dengan Microsoft Indonesia dan juga Tech Data. Jadi minggu depan akan ada webinar yang akan mengangkat tema mengenai Microsoft Azure. Nanti akan ada pembicaranya, ada Bapak Novi Sandra dari Tech Data Indonesia, ada Pak Poni juga, dan juga ada Bapak Irfandi David sebagai partner teknologi strategis dari Microsoft Indonesia. Jadi mohon kalau Bapak Ibu yang mau ikut webinarnya, langsung aja dicatat untuk link registrasinya, atau nanti juga IDM invitation ini kami kirimkan ke email Bapak Ibu, dan juga bisa dilihat juga di sosial media kami, di Instagram, di Facebook, juga di LinkedIn. Oke, langsung saja saya ingin mengumumkan tadi yang sudah dibacakan pertanyaannya dan sudah dibantu jawab oleh Bapak Poni. Selamat kepada Bapak Agus Gunawan, Bapak Raditya Arianto, Bapak Sugianto, dan juga Bapak Jafrai Gasong. Selamat, Anda masing-masing mendapatkan Rp100.000. Mohon pastikan kehadiran Anda masih ada di sini. Tolong chat di kolom chat Bapak-Bapak supaya kami bisa mengirimkan hadiahnya, karena kalau tidak absen kami anggap gugur. Dan pastikan Anda juga untuk mengisi feedback form, karena nanti kami bisa tahu data Bapak-Bapak semua dari feedback form tersebut. Apakah sudah ada yang absen dari Pak Agus, Pak Jafrai ya, sama Pak Raditya dan Pak Sugianto? Baiklah, sambil menunggu Bapak-Bapak ini absen, langsung saja kita ke door prize, ke sesi door prize. Dan saya akan dibantu oleh rekan saya, Pak Denny, untuk pengundian namanya. Nanti akan ada 3 nama yang beruntung. Winner yang ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000. Winner yang kedua akan mendapatkan Rp300.000. Dan yang pertama akan mendapatkan Rp500.000. Jadi berdoa aja nih, siapa tahu namanya beruntung bisa mendapatkan saldo OVO atau GoPay. Sudah ready kah Pak Denny? Selamat kepada Sasmitoh Rahmat Riyadi. Mohon dipastikan juga kehadirannya untuk chat di kolom chat ya Pak Sasmitoh. Oke, langsung. Selamat Bapak Hardi Agung Wibowo mendapatkan Rp300.000. Selamat kepada Bapak Bagas Rudi karena mendapatkan Rp500.000. Hore. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang. Hadiah akan kami kirimkan paling lambat 3 hari kerja dari hari ini.